Muhammadin wa ali baitihi wa sahbihi wasallam. Babul husni fi amril akhirati, bab tentang sedih di dalam perkara akhirat. Jadi bahasan tersendiri, jadi tentang urusan akhirat. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqindi radhiyallahu an, haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, haddatsana Ibrahim ibn Yusuf, haddatsana Sufyan an Ja'far bin Barakwan an Sabit bin al-Hajjaj qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pengarang kitab ini Imam Samarqindi mengatakan telah menceritakan kepadaku sanadnya bersambung kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata begini, zinu anfusakum qabla an tuzanu. Kata Sayyidina Umar, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Jadi kita timbang-timbang. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Jadi maksudnya bagaimana? Kita timbang-timbang setiap hari. Maka bahasan sebelumnya pernah kita pikir, kalau kita coba pikir dari pagi sampai malam, sekarang dari bangun tidur kita dari pagi, berapa amal ketaatan yang kita lakukan. Kalau ada amal ketaatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada maksiat yang kita lakukan, maka mohon ampun kepada Allah. Kalau perkara lalai yang kita kerjakan, maka minta ampun kepada Allah. Berapa banyak kita melalaikan waktu, tak ingat kepada Allah, tak ingat kepada Rasulullah, tak melakukan ketaatan, hanya melakukan perkara-perkara yang melalaikan diri kepada Allah SWT. Maka kata Sayyidina Umar, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Jadi Sayyidina Umar itu ketahuan setelah beliau meninggal, di punggungnya itu banyak bekas cambukan, bekas sabetan rotan itu cambuk. Jadi beliau itu kalau dirinya malas untuk beribadah, maka kemudian dicambuk. Jadi badannya dicambuk. Jadi kalau lihat perilaku akwal orang-orang soleh itu aneh-aneh. Imam Syibli itu, Imam Syibli itu kalau mau ibadah bawa sapu beliau, budal besar sapu. Sapu itu masih utuh, masih bagus. Sore itu udah hancur, udah hancur patah-patah. Jadi apa yang beliau lakukan? Satu hari itu hanya mukul saja badannya. Jadi kalau badannya malas berpikir, dipangkong sendiri. Itu masih beli. Kalau beliau ngantuk, maka beliau mengambil garam diletakkan di kelopak matanya, dia pergi. Kalau kita kan lain, bantal kita cari, kita seret. Kadang mata pun tak tidur, bantalnya pun diseret. Kok dia masuk surga, amin. Paling dulu lah. Tak begitu. Tuh ya. Mudah-mudahan kita rombongan dulu, amin katanya. Dia begitu. Memang Syibli itu. Ada yang akhwalnya, perilakunya nyimpan di situ kayak seperti lilin. Saat dirinya malas, maka tangannya diginikan ke api, panas. Dia ngomong, lah begini kau besok. Berpikir. Kita kan lain, ngaji jangan malas, apalagi tak berpikir ya. Begitu Pak. Maka kita timbang-timbang kita sendiri, kita timbang-timbang. Jadi akwal luar. Maka Wahabi Munafi tadi kalau malam diikat kakinya tuh, diikat. Ada ulama yang kalau sudah menjelang maghrib tak mau minum, tak mau makan. Ngapa? Takut ngantuk. Takut ngantuk. Jadi tak mau makan. Jadi jadi ingat Bang Iru kita malam Rabu itu tak mau makan sekali, kasih gorengan tak pernah dimakan katanya. Kalau kasih dua masih bisa satu, tak usah kasih, berarti dia tak perlu makan. Ahli dikir. Apa begitu? Dikasih tiga masih ada dua. Wow, itu kok ada makan lah.
Bukan. Ya kota ada ya harus sama kan. Enggak, ahwal orang-orang terdahulu itu menimbang dirinya gitu. Maka di permulaan orang berjalan kepada Allah itu memang mudik-mudik, mujahadah itu penting. Jadi kalau kita bisa duduk di sini, maka keyakinan kita bukan karena usaha kita. Bahkan Imam Haddad itu fadlan wa mannan la biktisabin minna. Jadi kita bisa duduk di sini, bisa ngaji, bisa rotib tadi, kita zikir, bisa ingat kepada Allah, maka itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah. La biktisabin minna, kata Imam Haddad, bukan karena usaha dari kami. Mudah-mudahan anugerah ini senantiasa diberikan Allah kepada kita. Amin. Amin. Itu. Jadi kalau saya Nabi Muhsin katanya, saya dengar informasi dari Bang Ali itu. Jadi kalau ngantuk, beliau capek. Saya Nabi Muhsin, guru kita, sangat bapak-bapak rotib. Kalau ngantuk kasih capek. Kok bapak kan lain, makan kurang sedap kasih capek Pak De. Lain. Ngantuk nanti. Nah itu. Jadi teknisnya bagaimana? Diatur saja. Kalau baca roti umpamanya ngantuk, diatur aja gimana teknisnya biar Pak. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyinu lil ardil akbar. Kata beliau, kata Sayyidina Umar, dan berhiaslah kalian untuk persiapan pada presentasi atau penampakan di hari kiamat. Jadi besok pada hari kiamat lil ardil akbar. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, besok kemarin, maka besok akan diperiksa semua di padang mahsyar. Kan? Mudah-mudahan kita mampu untuk introspeksi diri, mobil khusus saya. Wadzalika yaumul qiyamati yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khawiyatun. Maka pada hari kiamat itu, maka di situ akan diperlihatkan tidak ada yang samar dari kalian satu kesamaran pun, tidak ada. Yang kita tampakkan kemarin kita sembunyikan, maka akan tampak semua. Qala al-faqih haddatsana Abi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Musa ibn Raja', haddatsana Salmah bin Syabib, haddatsana Harun bin Muhammad ad-Dimashqi an Sa'id an Abdullah an Rabi'ah an Yazid an Abi Idris al-Khulani an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi dari Imam Samarqindi sanadnya bersambung kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka